Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Beradeta dari IKOM A Angkatan 21 dengan NIM 2171650050. Jadi pada video kali ini saya akan membacakan buku pengantar ilmu hukum karya R. Soeroso. Jadi pada latar belakang buku ini, dalam resensi kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Soeroso SH, yang berisi tentang pengertian hukum dari berbagai sumber dan para ahli, aspek-aspek hukum, objek-objek hukum, dan masih banyak lagi isi dari buku yang akan saya referensi ini. Salah satu tujuan saya mereferensi buku ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum saya, yaitu Ibu Diana. Isi dan pembahasannya. Pada hakikatnya, buku pengantar ilmu hukum merupakan fundamen atau dasar dari pengetahuan hukum yang di dalamnya tertanam pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu atau pengetahuan hukum tersendiri. Dalam buku pengantar ilmu hukum ini memiliki sistematika bahan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pengertian pengantar ilmu hukum yaitu berasal dari kata mengantar, yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dari segi ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa pengertian dari para ahli, seperti menurut Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetap mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemah bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschappen step. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam buku Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Kemudian istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Buku pengantar ilmu hukum ini juga menjelaskan tentang peran dan fungsi dari PIH, diantaranya memberi introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam-macam sumber hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Sumber-sumber hukum dari berbagai pakar. Yang pertama, Algar membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Yang kedua, Van Apeldoorn dalam bukunya membagi sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Yang ketiga ada Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Yang keempat, sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Penggolongan hukum menurut buku PIH berdasarkan 1. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang B. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang C. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang D. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nomor kedua, berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai A. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, UU Perkawinan, UU Dagang, UU Perlindungan Anak. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang
meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah. Sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, perjanjian bilateral, konvenan, dan traktat, dan sebagainya. Yang ke B, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat. Ketiga, berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. B. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dalam dunia internasional. C. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang kedua, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Yang ke B, hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ke C, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan segala bangsa di dunia. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang ke B, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang keenam, berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi yang A, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang ke B, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai A, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang ke B, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Yang ke-8, berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai A, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseseorangan. Yang ke B, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseseorangan atau warga negara. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang membuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dan lainnya sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama. Karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari orang. Oleh karena itu, dibutuhkan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan kehidupannya di masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lainnya. Menurut buku yang ditulis oleh R. Sweroso, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalam termasuk antropologi, hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukannya badan-badan hukum, dan masih banyak lagi yang termuat dalam ilmu buku PHI ini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
Penjelasan dalam buku ini sangat mudah untuk dipahami karena penggunaan kata dan bahasanya tidak terlalu rumit. Membuat pengertian dari berbagai pakar dan sumber sehingga kita dapat memilih pendapat dan sumber yang mudah kita pahami. Isinya jelas dan sangat terperinci. Kekurangannya, covernya kurang menarik dan masih kurang lengkap dari segi isinya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih.